Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10
hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajar kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Menyambut
firman Allah epistel dalam ibadah Minggu Advent yang keempat ini tertulis di kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan 13. Marilah kita baca secara bergantian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu Advent keempat tanggal 19 Desember 2021. Topik Minggu, Immanuel, Allah berserta kita. 01. Rapat Huria tahun 2021. Rapat Huria tahun 2021 akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, pukul 11 setelah ibadah pukul 10. 02. Natal Keluarga, Kamis, tanggal 23 Desember 2021. Tata ibadah Natal Keluarga akan diberikan pada hari ini, Minggu 19 Desember 2021. Dimohon kepada semua jemaat untuk melaksanakan ibadah Natal di keluarga masing-masing. Persembahan Natal keluarga dapat diberikan melalui Sintua Wilayah atau ke rekening gereja. 03. Natal tahun 2021. A. Ibadah malam Natal akan diadakan 2 kali pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, yaitu yang pertama ibadah pukul 16 bahasa Indonesia, yang kedua ibadah pukul 19 bahasa Batak. Link live streaming yang ada di Warta Jemaat. B. Ibadah Natal pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 diadakan 3 kali dan langsung dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang pertama, ibadah pukul 6 pagi bahasa Indonesia. Yang kedua, ibadah pukul 10 bahasa Batak. Yang ketiga, ibadah pukul 18 bahasa Indonesia. Link live streaming yang ada di Warta Jemaat. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah Natal tersebut. C. Ibadah Natal kedua, Minggu 26 Desember 2021. Tetap diadakan seperti ibadah Minggu biasa, 3 kali. Yang pertama, ibadah pukul 7 pagi, bahasa Indonesia. Yang kedua, ibadah pukul 10, bahasa Batak. Yang ketiga, ibadah pukul 18 bahasa Indonesia. Link live streaming yang ada di Warta Jemaat. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah Natal tersebut. D. Persembahan ke depan altar. Sehubungan dengan keperluan perayaan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Kantong pertama persembahan pertama
2, dan 3 akan diberikan pada saat penyerahan persembahan pertama. Kantong persembahan keempat akan diberikan saat penyerahan persembahan kedua. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. D. Protokol kesehatan. Untuk ibadah minggu dan perayaan-perayaan Natal, supaya setiap bangku di ruangan hanya diduduki oleh 2 jemaat sebagai bentuk protokol kesehatan. Yang kedua, saat ini belum diizinkan KOR langsung di setiap ibadah, menunggu sampai kasus COVID-19 benar-benar menurun. 04 Dewan-Dewan. 04.1 Dewan Koinonia. 04.1.1 Seksi Perempuan. Natal Perempuan HKBP Pasar Minggu akan diadakan hari tanggal Rabu 22 Desember 2021. Waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tempat Gereja HKBP Pasar Minggu. Dan juga disiarkan secara live streaming dengan link YouTube yang ada pada Warta Jemaat. Akan disediakan snack, kopi, dan teh sebelum acara dimulai. Setelah warta akan disampaikan sosialisasi Natal dan Hari Ibu Perempuan HKBP Pasar Minggu oleh panitia. 05 Pernikahan. 05.1 Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Daniel Simanungkalit, putra dari Bapak Hotlas Simanungkalit, dengan Ibu Helde Boru Situmeang. Alamat Jalan RM Kavi 2 RT 01 RW 04 Ciganjur, Jagakarsa. Anggota Jemaat GKPI Jemaat Pagar Beringin Resort Sipoholon 1 wilayah Selindung, dengan Dr. Sondang Elizabeth Boru Bakara, putri dari Bapak Kapten Maralum Bakara Nahinan, dengan Ibu Dortiana Boru Rajaguguk. Alamat Jalan Kelapa 3 nomor 19 RT 04 RW 03 Jagakarsa wilayah 13. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gereja GKPI Perumnas Pagar Beringin Sipoholon Tarutung, Sumatera Utara. Jemaat meninggal pada hari Kamis 16 Desember 2021 telah meninggal dunia Bapak Juniandi Bintang Sitanggang, umur 44 tahun, suami dari Ibu Berliana Boru Siringo-Ringo. Alamat Jalan H. Alwi nomor 11 RT 04 RW 01 Tanjung Barat wilayah 2. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. 07 Jemaat yang pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Desember 2021 telah pindah ke anggotaan Jemaat Keluarga Hariman Selaban Boru Sondang Boru Manalu dengan 3 orang anak. Alamat Jalan Kalibata Raya Gang Madrasah nomor 14 B RT 008 RW 002 001 Rawajati Pancoran wilayah 9. Pindah ke HKBP Taman Adiyasa Resort Serpong Distrik 21 Banten. 8. Jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021. Nama-nama ada di Warta Jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lambungmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Tuhan Allahmu. Ulangan 8 ayat 28. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan gereja
dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Marilah kita dengarkan sosialisasi Natal dan Hari Ibu Perempuan HKBP Pasar Minggu oleh panitia. Shalom. Yang saya hormati Amang Pendeta Adventus Tambun, yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, yang saya hormati Amang dan Inang Naposo dan remaja HKBP Pasar Minggu yang beribadah pada hari ini di gereja kita, dan yang saya hormati Amang dan Inang dan jemaat HKBP Pasar Minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan live streaming. Amang dan Inang, perkenankan saya mewakili panitia Natal, pengucapan syukur perempuan, dan Hari Ibu Perempuan HKBP Pasar Minggu untuk menyampaikan beberapa hal mengenai acara tersebut. Amang dan Inang, adapun tema dari perayaan tersebut adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan dari 1 Petrus 1 ayat 22. Adapun subtema, damai Natal kiranya mempersatukan perempuan HKBP Pasar Minggu dalam kasih persaudaraan sehingga tetap mampu saling menopang dan bersyukur di tengah badai pandemi COVID-19. Ada 3 rangkaian acara perayaan tersebut, yaitu pertama adalah memperingati hari kelahiran Kristus. Kedua, perempuan HKBP Pasar Minggu bersyukur atas penyertaan Tuhan pada kami dan apalagi selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian seksi perempuan HKBP Pasar Minggu bersyukur bahwa selama 1 tahun ini semua program bisa kami laksanakan walaupun dengan penyesuaian di sana sini, antara lain dengan menggunakan teknologi digital. Ketiga adalah Hari Ibu. Pada Hari Ibu ini kami ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada perempuan usia 70 tahun ke atas yang selama ini aktif mengikuti pelayanan, aktif dalam semua kegiatan-kegiatan di seksi perempuan HKBP Pasar Minggu. Amang dan Inang, ada lebih dari 30 orang inah yang aktif berusia 70 sampai dengan bahkan 80 ke atas, dan tertua adalah 88 tahun, dan kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada para ibu ini. Amang dan Inang, acara ini akan diadakan seperti yang sudah disampaikan di Warta Jemaat beberapa minggu ini adalah pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan diawali pada pukul 15.30 kita akan ramah tamah di ruang serbaguna, minum teh, kopi, dan akan disediakan tentunya snack. Amang dan Inang, kami mengharapkan kehadiran seluruh jemaat perempuan. Di sini kami mengharapkan bukan hanya yang aktif di punguan-punguan KOR saja, yang terdaftar di punguan-punguan KOR saja, tetapi juga yang belum aktif di punguan KOR, yang belum pernah mengikuti kegiatan seksi perempuan HKBP Pasar Minggu. Dalam berbagai kegiatan kami selalu menghimbau kedatangan Inang, karena kami sangat menyambut, kami sangat bersuka cita agar para ibu yang belum pernah aktif, belum pernah terdaftar di punguan-punguan KOR dapat hadir bersama dengan kami di sini. Bagi Amang dan Inang yang akan mengikutinya dan tidak bisa hadir di gereja, dapat mengikutinya di live streaming HKBP Pasar Minggu di kanal YouTube HKBP Pasar Minggu. Linknya sudah ada di warta jemaat yang dibagikan.
Amang dan Inang, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan berkenaan dengan Natal Perempuan HKBP Pasar Minggu ini. Kita doakan bersama agar semua bisa berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan dan terutama menyukakan hati semua yang mengikutinya. Terpuji nama Tuhan, terima kasih, Oras. Ya
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Advent yang keempat bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah kita secara live streaming dan juga yang mengikuti ibadah kita pada saat ini yang hadir di tempatnya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu Advent yang terakhir yaitu Advent yang keempat, pada saat ini kita diperingatkan dan diingatkan melalui firman-Nya, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7 dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelehkan orang, sehingga kamu melelehkan Allahmu juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah minggu kita pada saat ini adalah minggu Advent yang keempat, inilah minggu Advent yang terakhir. Sebelum kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat 2000 tahun yang lampau, dan persiapan diri kita dalam rangka penyambutan Tuhan Yesus akan kedatangannya yang kedua kalinya. Karena itu di dalam minggu Advent yang keempat ini, kita diingatkan sesuai dengan tema minggu kita hari ini yang mengatakan Immanuel, Allah bersama kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang mau dipertanyakan bagi kita, kalau dikatakan Allah beserta kita, persoalannya sekarang bagaimana menjalin hubungan relasi yang baik dengan Tuhan sewaktu hidup kita menghadapi begitu banyak macam pergumulan hidup yang kita hadapi pada zaman kita sekarang. Sekarang ini persoalannya Bapak Ibu. Sekarang bagaimana cara kita menjalin hubungan relasi yang baik dengan Tuhan? Ketika kehidupan kita ini, terlebih di zaman kita pada saat ini, kita semuanya seluruhnya baik anak-anak sampai dengan orang tua pasti mengalami
problema akibat daripada persoalan kita pada saat ini, yaitu akibat COVID-19? Ataukah bagaimana kita menjalani hidup kita yang penuh dengan kesusahan atau pergumulan hidup? Apakah kita masih bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita masih bersama-sama dengan Tuhan untuk menjalin kehidupan kita? Atau apakah Tuhan masih bersama kita dalam menjalani hidup supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Atau apakah Tuhan masih bersama kita dalam menjalani hidup kita supaya kita mampu menghadapi perjalanan hidup yang kita hadapi ini, yang mampu menghadapi segala kesusahan atau pergumulan hidup kita? Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pergumulan hidup kita pada saat ini. Karena itu kita diingatkan melalui perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa Dialah Immanuel, bahwa Dialah Allah berserta kita. Jika kita perhadapkan dengan kekuatan kita, bahkan kelebihan kita untuk menjalani kehidupan ini pada saat ini, terlebih ketika kita masih menghadapi COVID-19, kita mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa kita tidak akan sanggup menjalaninya. Kalau kita berpikir pada saat ini, ketika di dalam permulaan COVID-19 yang begitu merajalela, menggerogoti segi-segi kehidupan kita, terlebih di bangsa kita Indonesia. Ketika datang sampai diumumkan oleh pemerintah di bulan 3, sampai sekarang sudah hampir 2 tahun lebih lah kita menjalani. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, kalau kita perhadapkan dengan kekuatan dan pikiran kita, apa yang bisa kita katakan? Ini ada karena pernyataan kita. Kita bisa bergereja, kita bisa merayakan Advent di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kepandaian kita, itu bukan karena yang ada di dalam diri kita, tetapi karena apa? Karena Dialah Immanuel. Karena Dialah Allah beserta kita. Apa yang kita alami di perjalanan hidup kita di dunia ini, tentu kita berpikir bahwa kita merasa puas apa yang kita raih, belum puas. Kalau kita arahkan pemikiran kita, kalau kita mengarahkan kekuatan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti kita berpikir apa yang kita raih di dunia ini, baik itu sudah ada kesuksesan, karena kita manusia, kita mengatakan itu belum puas. Tetapi bagaimana supaya hidup kita ini merasa sempurna di dalam perjalanan hidup kita ini, mengerjakan apa yang sangat penting di dalam hidup kita, tentu kita harus bersama Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan bersama kita. Inilah artinya Immanuel, Allah berserta kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mulai di Batak, mulai songoni perluna di dokter kita bahwa Tuhan berserta kita dan Tuhan kita berserta Dia, pasti adong narikot ade. Alani rikok situ do amang do tamu hinang menghudukkan mahudukkan di tu Jehovah. Sekarang pertanyaannya, sonari suku-suku buasa pola ikon mahauduko kita tu Jehovah. Kenapa kita harus mau taat kepada Tuhan? Kalau ada pertanyaan demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah bisa menjawabnya? Kenapa ya saya taat kepada Tuhan? Kenapa ya saya mau menghormati Tuhan? Apakah kita bisa menjawab itu dengan iman kita sendiri? Mungkin kita bisa menjawab. Allah Jehovah do debata
namangaleon ngulu di kita. Tuhanlah yang memberikan kehidupan bagi kita. Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Alani molo Jehovah do namangaleon ngulu di kita. Totu ngoluta iko pakeotama maroha panguluhon. Ketika Tuhan telah memberikan kehidupan bagi kita, berarti hidup kita ini sebagai orang yang telah diberikan kehidupan, berarti hidup kita harus membawa kehidupan kepada orang lain. Itulah orang yang telah mengalami Immanuel di dalam hidupnya. Bukan hanya bagi dia Immanuel itu, tetapi ketika kita telah menerima Allah beserta kita, kita juga harus menunjukkan di dalam hidup kita supaya dengan kehadiran kita membawa kehidupan bagi orang lain. Itulah visi daripada orang yang telah menerima kasih sayang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, haudota, ketaatan kita tarida masian namangulahon hatani debata. Kita berkatakan saya taat kepada Tuhan. Dari mana kita bisa melihat ketaatan kita kepada Tuhan? Yaitu dari ketika kita mau melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mau mendengarkan firman Tuhan mengulahon hatani debata. Songon Raja Ahas natung masai maul di Turbuk tahun ya, di mana seorang raja, ya mungkin karena seorang raja ya Mang Dota Minang ya, memang ketika kita manusia, ketika kita berada di atas ya, di atas mungkin kita tidak akan mau mendengar orang yang paling bawah. Ngabak koni hita jolmai ulo sipatate. Apalah dohono nate hita ngapala tulang nah. Contoh nama jo. Ngapala tulang nah hita. Tulang udang hola tulang seda. Mata tulang ada musim teh. Tulang robot baru mata ini bicar. Dohono. Tabak kom majo ngapala mata hari bicar nah hita. Alai alana adong di imana di kita diperhadapkan di dalam kehidupan kedagingan, tapi di dalam tulang naon dang adong di mana lak songo dia pe parbui-bui ni pakateon ni tulang nai dang begion nai itu dia akan didengar. Ngapa kau ni hita jol mai apalagi di hita lak batak kau tiga teh molo ngapi tor adong di hita ngan yang sudah si kuasaon itu teh ilo jalan nunggan di hadapan ya Mang Dota Minang, bukan hanya di dalam di tengah-tengah keluarga, bukan hanya di dalam komunitas persaudaraan antara punguan-punguan, contohnya di punguan persaudaraan, punguan parmargaon, bukan hanya itu, tetapi sampai juga di dalam persekutuan di gerejanya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, itu nakin haudukon, ketaatan itu sangat perlu di dalam orang yang telah menerima Immanuel. Kenapa saya katakan itu? Tarida mei nakin sian namangulahon hatani Tuhan. Mulai tabarau di Turbuk tahun kita perhatikan firman kita pada saat ini. Bagaimana Raja Ahas natung masai moldo paudukon dohot patudukon rohana dia dopani debata dang mahaduko dope ibana tu Jehovah nang pe naung di soaron hatana tu Raja Ahas marite hite sada tadda nanai pangidon Raja Ahas sia debata hai tung masebakol do rohana laho mabah debata gabedongan na di pardongalan na dia dopani rajai sangat sulit. Padahal Tuhan sudah sampai menunjukkan sesuatu sebagai tanda. Beko kita majo.
Adong ko sa sipata holo songoni ate. Songon saru padi nalupa doa do lapatan ni adong pitu p ate pitu j. Adong na jorgang, adong na juking, adong na jugul, adong na jokat ate. Napapudi may dokon na ha. Napawaluhon idokon Jesus ina. Adong marwarohana di si ada begitu di dalam hatinya dikatakan pada saat itu bahwa sudah ditunjukkan oleh Allah suatu tanda atau sebagai simbol yang memang bahwa dia ketika dia meminta sesuatu Tuhan akan memberikan. Sifatnya songoni do hita. Contoh nama di bulan Desember nanti. Ada musim hujan senaria teh. Ngani bering mendung. Alai saya terjugul. Alo mesi ai daung ro ini. Alana jokon adong pepatah mengatakan cuaca mendung itu belum berarti hujan indah. Tohodonya otik ade. Tohodo otik. Alai ketika sudah mendung ya pasti itu akan mendatangkan hujan. Along kusongon idita sa idokon unak tu siho. Ayong golobang si. Anong go siyak ka bebiat ningon. Alay sa itu tulo mana. Inilah yang dilakukan oleh Raja Ahas. Dia tidak menunjukkan ketaatannya, dia tidak menunjukkan paudukon dirina, patudukon rohana tu Jehovah, natape. Tuhan telah menunjukkan sesuatu tanda yang begitu serius kepada Raja Ahas untuk membantu dia di dalam pergumulan hidupnya. Alai hado tarimang yamang do taminang bahwa ketika sesuatu ada di dalam diri kita atau di dalam pemikiran kita atau dalam mimpi kita, kita diberikan suatu tanda ketika kita di dalam pergumulan hidup. Apa tanggapan kita? Apa tanggapan kita? Pasti diberikan oleh Tuhan bagi kita. Yang jarangnya kita melihat tanda itu. Tuhan akan selalu memberikan tanda kepada kita ketika kita bersuka cita. Tuhan akan memberikan juga tanda kepada kita walaupun kita juga di dalam pergumulan hidup. Yang terkadangnya hanya di dalam mengasah gugu kita. Apalagi molo nunga lam mahiu aka pangulutong. Ai pitor gugu do tabang asahon, terpikirat tabang asahon. Kita kaya pitor kita berlopit tangan. Kita tidak pernah langsung menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berikan petunjuk kepada saya. Alai daun ujungnya mago mata day. Natada nahian hangoluan gabe tadda hamaruan nama naju. Tanda itu Immanuel kian Allah berserta kita sekarang menjadi tidak lagi. Allah ni namang dok dainang di bagas Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Omma inilah gambaran satu kehidupan kita. Soal gambaran ni Raja Ahason. Inilah gambaran yang ditunjukkan daripada Raja Ahas. Begitu juga gambaran sampai sekarang ini. Gambaran orang-orang percaya. Terlebih ketika dia menghadapi pergumulan hidup. Ketika dia diperhadapkan di dalam kesusahan. Dia meminta bantuan bukan kepada Allah. Yang walaupun Allah telah menunjukkan pertanda yang begitu besar. Malahan dia meminta bantuan kepada raja yang lain. Oleh kita songoni, ngadong tetangga tanah burju, arwah alani na asing dohonon, gebita sugun, ayo lo do sipata balik kita, burju do keluarga, alai wasa gebita sugun nanti, anong gusongoni, ini. Ay malaki burju ni debata pada daun hatta dadai alai dangi halumon si Raja Ahas. Kenapa? Itu karena keinginan daging. Itu kenapa? Karena pemikirannya yang selalu
dia tunjukkan di dalam kehidupan. Alai saya madaudo hita siat di bata. Manang dang ulu hita mangulon lomoni rohani di bata. Alani do di paingot do hita amang do terminang di minggu Advent na parpudion. Di minggu Advent yang terakhir ini, minggu Advent yang keempat. Maulang tahuku paupaton. Jadi alana au gua aku kan ibu tohamu do gua aku teh amang do terminang Adventus inna kan. Nah memang di minggu Advent do tuh. Minggu Advent na paupaton. Jadi pas tuh aku mau ngaju pang Advent. Pitoropat teli hamu amang do terminang merayahon. Jadi dia ibagas yoroni Tuhan nih. Ilo. Pas do museng patu buku ima ditiki merjami dan itu. Seorang mau. Ipukul 12. Tong hari. Sido. Alam di namang do de nang ido nakiseng sido honon nami. Puasa nakino do ko kami amang do taminang di minggu Advent na paupatonon. Iya rahot do tuhita amang do taminang. Asa rikot di hita bohado hita mengalului akan rikot di bagasan di perdalanan di ngulut tahun. Alai saya madau hita sia debata. Kita memang butuh. Kita sangat memerlukan songon sirah jahas don. Kita butuh banget. Sudah butuh banget. Tapi sok-sok cuek inna di zaman tasunarion itu teh. Apalagi akan boson, perasaan apa enggak butuh hia di mana? Alai cuekian. Emma raja asi. Bohado hita terlalu bobi ma di jamat tau sonaria mang. Kita memang di dalam kesusahan dari segi perekonomian, dari segi budaya, hubungan sosial kita juga dengan antara satu dengan yang lain terganggu semuanya. Sekarang dipertanyakan, bagaimana kita mencari apa yang paling penting di dalam hidup kita? Bagaimana kita mencari segala kebutuhan kehidupan kita? Tetapi hidup kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Alan itu dipaingot kita di minggu Advent na paupaton ido bagabe bangido bantuan ibadah tu Raja Asyur. Kenapa tadi Raja Ahas tidak mau? Sehingga dia mau meminta bantuan kepada Raja Asyur. Dan ulu ibana manangion hatani debata. Karena dia tidak mau, Raja Ahas tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Taingok mamang do tamang sahera sada gobaran harajaudon. Harajaudon tentang apa? Tentang pertolongan. Alai di daun ibadah do pangrupion ni siat debata. Sama itu, kita juga sering lupa kacang akan kulitnya, sering. Lupakan kacang dengan kulitnya. Ketika kita sudah menerima sesuatu itu, ketika Tuhan telah menunjukkan Allah beserta kita, tetapi ketika ada pergumulan hidup, kita tidak akan meminta pertolongan itu kepada Tuhan, kepada yang orang lain. Allah ni labang dot dehinang di bagasan Kristus taringot na nakini dok sahira sada gobaran harajau dot tentang pertolongan, tentang meminta pertolongan alai di suadaun ibana do pangrupio siat di bata. Jaladang olo ibana mangido siat di bata. Alai mangido do ibana siat dongan na jolma. Hape yang godongan jolma na di portibion songon hata apul-apul dia teh. Melorohita tu bagas di dongata na terlebih mengadopi hamatian. Peter tadok do anggo hami donga muncul ma amang do taminang persatu kino do ina. Ale anggo debatado nahot. Kenapa kita tidak mau mencari yang sempurna itu? Kenapa tidak mau kita yang selalu menempati kita bahwa Tuhan itu beserta kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dihita akan naprosia di bagasan ikut takas mata pahalopot di bagasan nguluta. Bahwa Tuhan Allah yang tetap selalu setia menemani kita dalam susah dan senang. Karena dialah Immanuel. Yang telah menjadikan kita manusia untuk menghapus dosa-dosa kita.
dan yang akan selalu menemani kita dalam segala pergumulan hidup. Allah ini undang pola pitor hatop kita mengalui pangrupion manang pertolongan siap portibion alai Roma hita tutuhani. Karena itu amang dota minang, ketika kesusahan di dalam hidup kita, jangan dulu pertama sekali kita menunjukkan kekuatan pikiran kita, kepandaian kita, tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Tatangion masuharana marite-hite ibana. Padongalon di debatatu hita malotong doro di salilina. Jala molotung pe. Roha taon dang gira sahat tu pangrupion na siya debatai. Yang walaupun ya dohonon pangrupion na siya Tuhani dak sahat dope tu hita. Iko satia do hita do ibana laho mangulahon lomo ni ruana jela iko marsigatung do hita tu ibana songon nadiok ni tupukta Immanuel nama labatan dongata madebata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Immanuel isedo Immanuel sonari. Immanuel ima Tuhan Yesus nataha porsiai nama buan hangoluan, yaitu Yesus yang kita imani yang membawa kehidupan. Mabuan haluau tu hita colma na porsia. Alani hasama hita Immanuel lam tahangoluam ma. Padonganion ni debata di bagasan nguluta tikion. Di bahini ulak kita mabiar mangdo taminang. Alai do alanya ala dongata do debata di sadok pardalan ningoluta. Lumo bima dina mangelugahon ngoluta di masa-masa sulit di partikios sonarion. Di mana masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Terlebih berita yang kita dengarkan juga sudah di negara kita ini beberapa minggu ini sudah dimasuki virus Omikron. Kita mungkin ketakutan. Tetapi hidup debata unak kamu mabiar. Alai gomos jala dungo mahita. Mari kita. Gomos jala dungo mahita martangia. Tabasahat mahadirota. Sadok doh keluarga na adong di luar perserangan. Manang di dia pe. Doktong debata maraja roha nang pikirata. Asa totong hita mangulu di bagasar lomo ni rohani debata alania. Ala ibadah dodongata. Alai anggo akka na di portibion pasa kutokina do amang do taminang. Alai ale-ale na sumurungi ima debata na mangaleon anakon na nasesedai. Taman yang kekal itu adalah Allah kita. Yang memberikan anaknya yang satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Laho paluh kita sian bernik ni dosaun. Sian bernik sorot ni hamatiani. Ala mulak mangulu musik kita. Mulak tu ibana makron pamujion. Hasangapon di debata Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus yang kita peringati sebentar lagi yaitu melalui kelahirannya di dalam acara Natal yang disebut Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan umat kita manusia. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia untuk apa? Puasa ikon roy bana. Kenapa dia harus datang di tengah-tengah kehidupan kita? Jelas untuk apa? Untuk menyertai kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk memberikan harapan kepada kita. Yesus adalah rahmat terbesar dalam kehidupan kita. Karena dia hadir dalam kehidupan kita memberi harapan baru kepada kita setiap kita. Benar dalam kehidupan di dunia ini amang dotaminang kita menemui banyak kesulitan. Banyak pergumulan, namun satu yang harus kita ingat. Allah beserta kita sampai kepada kita diberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal.
Karena itu harus kita patut bersukacita. Kita patut bergembira menyambut kelahiran Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kehadiran Yesus Sang Immanuel di tengah-tengah sejarah kehidupan kita manusia bukanlah tidak membawa pergumulan tersendiri. Pasti ada pergumulan amang dota binang. Kehadirannya saja ke dunia ini yang ingin membawa kedamaian, yang ingin membawa sukacita, yang ingin menghapus dosa-dosa kita, ada pergumulan. Di mana pergumulan itu amang? Neng rodo pihimana tu portibion. Tetapi kedatangannya membawa pergumulan, dikatakan di situ. Contohnya bagaimana Maria, si Maria ibuni Yesus, bagaimana Maria harus menjelaskan tentang kehamilannya kepada orang tua dan keluarganya. Kehamilan Maria itu juga membawa Yusuf bermaksud untuk menceraikannya. Namun Bapak Ibu, karena dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, hadir di tengah-tengah pergumulan Maria, bahkan Yusuf, malaikat Tuhan melakukan intervensi terhadap rencana Yusuf melalui mimpinya. Immanuel adalah penegasan bahwa Allah merasa perlu beserta dengan kita, karena dia mengetahui bahwa perjalanan hidup kita tidaklah mudah. Kita bayangkan amang, bagaimana beratnya Maria pada saat itu. Kita maju hati amang, beruta maju si Maria. Ade, Ibu Yesusi, taparado pun maju. Setiap hita, bahasa dia mak dohonota, ngolosong di beruta. Itulah kedatangan hadir Yesus membawa pergumulan dulu. Tetapi karena dia Allah beserta kita, dengan malaikat-malaikatnya menggugah Maria, bahkan Yusuf yang memang begitu di dalam pergumulan hidup, mereka menjadi bersukacita. Bahkan dari mereka juga menjadi apa? Jalan kehidupan, keluarga jalan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Jemaat, janji kehadiran Immanuel adalah wujud belas rasa Allah atas kehidupan hidup kita. Karena itu Allah menunjukkan kasih-Nya dan hadir dalam kehidupan kita untuk menyertai dan menolong kita serta memberikan harapan baru bagi kita. Karena itu biarlah setiap kita yang telah menerima Allah yang hadir dalam kehidupan kita, menjadikan kita juga senantiasa peduli kepada sesama kita. Biarlah orang-orang yang telah dihadirkan oleh Allah, biarlah hidup kita ini juga tadi dikatakan senantiasa peduli kepada sesama kita. Menjadikan kita juga senantiasa menjadikan kita juga bersedia hadir untuk menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, yang terakhir mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Dan itulah kita nyatakan melalui perbuatan baik, perbuatan kasih, dan pertolongan kepada kita yang membutuhkan. Immanuel, Allah beserta kita, itulah yang harus kita imani supaya kita bisa menjalani kehidupan kita, terlebih di masa-masa pandemi ini, terlebih supaya hidup kita juga bisa membawa kehidupan kepada orang-orang bahkan dunia yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah, di firman-Mu yang boleh kami didengarkan di minggu Advent yang terakhir, Advent yang keempat. Pada minggu Advent yang keempat yang Kau persiapkan kami ya Tuhan, menyambut kelahiran-Mu di 2000 tahun yang lalu, dan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kau teguhkan kami ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu berserta kami. Yang walaupun begitulah banyak pergumulan hidup yang kami hadapi, suka maupun duka, Tuhan akan selalu membimbing kami.
Bahkan di dalam penderitaan berat pun Tuhan selalu hadir menemani kami. Inilah yang Kau ingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jangan terlalu mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami, bahkan yang ada di dalam diri kami, karena semuanya itu adalah Tuhan. Itu semuanya bisa sia-sia. Itu hanya sementara. Itu tidak kekal, itu bisa sirna. Tetapi jika Tuhan berserta kami, inilah adalah teman yang paling sempurna yang selalu menemani kami dalam keluh kesah kami. Yang tahu apa yang kami inginkan, yang tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, terlebih di masa-masa sulit yang masih kami hadapi. Di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami. Yang pada sebentar lagi ya Tuhan kami akan merayakan pesta perayaan kelahiran-Mu. Itu tidak akan mengurangi sukacita kami yang walaupun kami masih mengalami pada masa-masa sulit. Tapi kami dengan satu dengan yang lain. Di mana ketika Tuhan mengatakan ketika orang yang telah Allah beserta dengan dia, maka hidupnya juga akan membawa kehidupan, akan membawa kedamaian kepada semua orang. Demikianlah kami ya Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami bertempat tinggal, dimanapun kami bersekutu, biarlah Kau mampukan kami supaya kami bisa membawa kehidupan bagi orang-orang, bagi yang bersekutu dengan kami, bisa membawa kedamaian bagi orang-orang yang selalu bersekutu dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pemujian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian 592 ayat 1 sambil kita menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Hosana bagi anak Raja Daud yang adil dan maha agung. Putri Sion, tak datang Raja Shalom. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Membawa damai yang sempurna hatinya damai, bersama yang maha tinggi. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah
dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Kita bangkit berdiri. Dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang maha mulia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Enggak, itu di enggak apa-apa. Ayo Be, ayo Be. Ayo Be. Sepatu baru nih Bang. Iya. Soalnya nggak kedengeran. Suaranya maksudnya di ayat berapa kan jemaat kan nggak kedengeran udah sampai mana. Iya. Iya makanya. Dari yang ini aja. Kadang suka gitu. Kita ikutin dalam hati, kita pura-puranya. Iya. Nah kadang waktu itu ngikutin dalam hati kecepatan. Sambil pasang sini. Iya. Situ. Biar sama-sama. Ayo salah satu yuk. Ya, Pasar Minggu. Inang jadi Inang.